Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti lemahnya realisasi pendapatan dari sektor kebudayaan pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 Dinas Kebudayaan. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Selasa 30 Agustus 2022 merinci di sepanjang tahun 2021 lalu, Dinas Kebudayaan mematok target pendapatan dari pemanfaatan gedung kesenian, pertunjukan maupun museum sebesar 7 miliar rupiah. Namun hingga akhir tahun realisasi target tersebut hanya mencapai 14,12% atau 992 juta rupiah. Menurut Joni sudah seharusnya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta realistis dalam menetapkan target pendapatan. Satuan Kerja Perangkat Daerah itu juga diminta lebih dalam saat mengusulkan kegiatan dan perencanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya. Tapi kita melihat tadi dari pertanyaan anggota-anggota DPRD secara tersirat, capaian-capaian ini sudah cukup baik ya, cukup baik. Hanya memang kita hanya lebih mengingatkan lagi adalah bagaimana nanti ke depan juga agar perencanaan-perencanaannya lebih matang sehingga bisa dilaksanakan dan sebagainya. Jadi tidak tergopoh-gopoh gitu loh. Itu yang dari kita tangkap dari pembahasan kita. Karena kadang-kadang perencanaan ini juga bisa tidak terlaksana karena memang ya rupanya tiba-tiba ada tidak menjadi sebuah kebutuhan atau waktunya yang terlalu sempit dan sebagainya. Jadi kita harus lihat gitu loh. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardana menjelaskan, salah satu penyebab tidak tercapainya target realisasi pendapatan karena pengelolaan gedung kesenian, gedung pertunjukan, dan gedung museum terdampak langsung pandemi COVID-19, di mana saat itu operasional gedung dan pertunjukan terpaksa tidak dapat beroperasi karena pembatasan aktivitas sesuai kebijakan pemerintah. Kami mengelola begitu banyak gedung kesenian dan juga gedung pertunjukan juga museum. Permasalahannya adalah di masa pandemi COVID-19 kami tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa itu melakukan kegiatan pembukaan museum dan gedung pertunjukan. Kenapa? Karena justru menimbulkan penambahan wabah pandemi COVID lebih tersebar. Nah, bagaimana harus kita jalankan? Yang kami jalankan adalah bagaimana para pekerja dan pegiat seni lebih dulu, lebih utama. Selain menghormati kebijakan pemerintah bahwa penyelamatan umat manusia harus lebih penting dibandingkan kegiatan ekspresi berkesenian dari Dinas Kebudayaan, kurang lebih begitu. Tapi kami nggak boleh diam diri. Jadi kami mencari proses adaptabilitas, penyesuaian-penyesuaian, dan juga fleksibilitas kepada pekerja seni dengan memberikan pelatihan, pembinaan terkait ilmu dan teknologi. Misalnya mereka harus dibiasakan Zoom meeting, mereka harus live virtual performance, dan lain-lain. Ini yang harus kita buat supaya para pekerja seni itu tetap berkegiatan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.